Okay, so for pressure, you've already learned from the video. So we have F, force divided by area. Area di sini tuh apa? Surface area atau base area. Gitu ya. Force, kita tahu ya, force over base area. Jadi khususnya areanya tuh area yang di alas atau di dasarnya. Jadi kalau kita punya benda kayak gini, misalnya balok ya, kan ini ada gaya ya. Ada gaya ke bawah. Jadi ada gaya ke bawah. Nah, si areanya dia tuh yang ini. Yang dipakai. Jadi benar-benar yang alasnya. Jadi kalau misalnya kalian suruh cari tekanan dari benda ini, pakainya area yang bawah sini. Gitu. Gitu ya. Any question? Ini ngerti ya? Sok boleh yang kata kalian. Okay, so now force. Force itu satuannya ada dua. The first one is Newton. This one for international unit ya, atau SI. And then the second one for CGS system is dyne. Meanwhile, A or base area, we have meter square for this one, and this one centimeter square. Jadi kalian harus tahu si pasangan-pasangannya. Kalau Newton pasangannya harus sama meter persegi. Dyne pasangannya sama sentimeter persegi. Gitu. Jadi ini satuan pressure-nya Newton per meter persegi atau dyne over centimeter square. Nah, Newton per meter persegi ini tuh kita sebut juga sebagai PA. PA ini Pascal ya. Gitu. Jadi kalau berapa Pascal berarti dia tuh Newton per meter square. Ini ya. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Sir, CGS itu apa? CGS itu Buat sistem yang itu yang sentimeter gitu-gitu. Cuman biasanya kalian pakai SI kalau international unit. Pakai ini biasanya. CGS itu sistem yang lainnya. Gitu. Cuma nanti kan ada beberapa soal dia pakai dyne ya. Dyne sama sentimeter persegi. Kalau gitu nggak usah di-convert. Langsung aja dyne per sentimeter persegi. Kayak yang nomor 2. Nanti lah ya kita bahas di soal. Oke, kita langsung aja masuk ya ke contoh soal. Saya mau bahas yang nomor 1. A. So we have this cuboid atau balok ya. Terus si ininya 6 meter persegi. Terus bawahnya dia 12 Newton. Nah ini caranya gimana tadi? Tinggal pressure equals to force divided by area. So we have force 12 Newton divided by 6 meters square. So we have this one is 2 Newton over meter square or 2 Pascal. Kayak gitu. Bisa ya? Ada pertanyaan apa sini? Nggak ada? Pada ngerti ya? Sir, itu ya? yang PA-nya itu dari mana? PA itu Pascal. Satuan yang tadi. Oh, oke. Kan Newton per meter persegi. Sir, Thank you, sir. Iya, kenapa? kalau misalnya centimeter square harus diubah ke meter square. Iya, betul. So if we have 12 Newton and centimeter square, we must convert either this one or this one. Paling gampang ya ubah sentimeter persegi ke meter persegi. Caranya tinggal dibagi berapa? 10.000 ya, Sir? Bagi 10.000 atau 100 kuadrat ya.
Jadinya 10.000. Gitu. Thank you, sir. Oke. Jadi itu bisa ya. Jadi kalian yang untuk nomor 1, A, B, C, D, ABC dulu aja ya. ABC kalian tinggal langsung bagi gitu karena dikasih tahu. Nah, sekarang kita lihat yang E. Kalau yang D masih gampang ya, soalnya dia kan cube. Kalau cube kan berarti luasnya sama semua. Nah, sekarang kita lihat yang I. I, so we have cuboid. Balok ya. Nah, sekarang dikasih taunya force 8 Newton. Force-nya 8 Newton. Terus ukurannya ini 50 centimeters. This one is 20 centimeters. Meanwhile, this one is 30 centimeters. Nah, sekarang kita harus cari base areanya dulu. Base areanya ini kan? So, we must find the base area. Areanya apa ini? Kalau dia balok, berarti alasnya itu apa? Persegi, panjang kan? Persegi panjang, ini 50, ini 20 cm. So, length times width. Ya. L kali W ya. Nah, length-nya 50 cm. We must convert it to meters. Cara ubah convert ke meter gimana? Bagi 100. 50 bagi 100, benar. So, we have 0,5 ya. Terus buat width. Width-nya 20 cm. Berarti apa? Ubah ke meter. 0,2 atau 20 bagi 100 jadinya 0,2 meter. So we have the base area is 0.5 meters times 0.2 meters. Gitu ya. Jadi dapat hasilnya berapa? Berapakah hasilnya? Ayo berapa? 0,1. 0,1. Ya benar. 0,1 meter square. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya? Jadi nanti kalau misalnya dikasih tahu ukurannya, kalian harus cari sendiri areanya. Udah dapat areanya, ya berarti tinggal langsung masukin. Pressure F over A, the force is 8 Newton, meanwhile the area is 0.1 meter square. So we have the pressure, berapa isi pressure-nya? Coba hitung. 8 bagi 0,1 itu berapa hasilnya? Berapa ayo? 0,8. Bukan. 80 ya. Nah, jadi jangan sampai itu ya. Jadi kalau misalnya kalian dibagi 0,1, bagi koma ya. Kalian hilangin komanya. Ini supaya hilang kan 1. Kalau dia geser 1, berarti atasnya kali 10. Gitu. Jadi jangan sampai ketukar ya. Jadi 80 per 1. Jadi isinya 80 Newton over meter square or 80 Pascal. Gitu ya. Oke, itu aja. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa ya? Nah, sekarang sebelum kita lanjut, ada yang namanya pressure, maximum pressure, and minimum pressure. Kira-kira kalau di cuboid ini, bedanya pressure maksimum sama minimum apa? Kira-kira sob. Ada yang mau itu? Any opinion about this? Which one? What's the difference between maximum pressure and minimum pressure? Kira-kira apa bedanya?
Anyone? Ada? Kalau maksimum Apa sok? pressure itu Hmm. kalau areanya lebih kecil jadinya Pressure pressure-nya max. Kalau areanya? yang dibaginya lebih kecil. Areanya kecil, benar, correct. Amen. Sedangkan kalau pressure minimum berarti apa tadi? Yang lebih besar. Benar, correct ya. Thanks, Nico. So pressure will be maximum if the base area is minimum. Gitu ya. Jadi P itu akan maksimal kalau si A-nya minimum. Nah, jadi kalau misalnya kita punya bangun ini ya, A minimum tuh di mana? Kita pakai yang oranye. A minimumnya yang mana? Kira-kira. Yang balok, Ya, yang kan ini kotak. Kotak. Yang mana ya? Ini kan ada samping, depan, belakang, atau atas bawah? Samping. Samping, benar. 20 sama 30 kan? Jadi benda ini ya. Jadi benda balok ini dia akan maksimum pressure-nya kalau kita pasangnya kayak gini. Ininya 20, ininya 30. Itu ya, benar. Jadi yang samping yang jadi alasnya. Nah, sekarang minimum pressure. Minimum pressure if the base area is maximum. So which one the base area for minimum pressure? Masih sama kayak tadi pertanyaannya. Sekarang cuman pressure-nya minimum. Supaya pressure-nya minimum berarti luasnya yang mana? Samping, depan, belakang, atau atas bawah? A max. Samping kan tadi udah. Samping kan ini kan. Atas bawah, Sir. Amen. Atas bawah. Atas bawah ini ya? Atas bawah itu 50 kali 20 kan berarti. Ada yang lebih gede nggak? Ini kan atas bawah. Yang di depan. Depan, belakang. Depan belakang tuh berapa? 30. 50 kali 30. 30. Nah, besar yang mana? Berarti yang ini ya. Depan belakang. Nah, jadi kita bisa pakai yang depan sama belakang. Gitu. Jadi nanti di soal, kalau misalnya kalian suruh tentuin, Pmax sama Pmin, kalian lihat ya, tinggal lihat. Kalau dia pressure-nya maksimum, berarti si A-nya harus minimum. Kalian ingat aja heels. Sama sepatu running shoes biasa gitu ya. Kan pressure-nya akan gede saat dia di heels, karena A-nya kecil. Jadi A-nya minimum. Kalau di running shoes, A-nya maksimum karena besar. Gitu ya. Oke, so for ini Pmax ya, amin. Buat pressure yang minimumnya, A-nya harus maksimum. Jadi nanti ukuran dan bentuknya cuboid ya. Cuman ukuran ininya 50, ininya 30. Gitu. Any question for this one? Bisa ya? Bisa ya? Okay. Now we'll go to number 2. Semuanya lihat nomor 2. Page 69. Number 2. Sebuah gaya 1200 dyne. So we have the force 1200 dyne. Meanwhile, the area or base area is 40 cm square. Nah, ini udah ada dyne, udah ada centimeter square. Nggak usah dirubah ya. So we have the pressure is 1200 bagi 40. So we have 30 dyne over centimeter square. Kayak gitu, nomor 2. Bisa ya, nomor 2. Sir, kalau misalnya jawabannya N
Newton per meter square itu jadinya harus dijadiin PA ya? Ya, ubah ke PA. Oh, nggak dijadiin tuh berarti salah atau gimana, Sir? Nggak usah, nggak apa-apa ini mah. Soalnya kan pasangannya dan sama centimeter square. Oke. Kalau mau ubah ke PA ya kamu harus ubah ini Dyne-nya ubah ke Newton. And then this one A-nya ubah ke meter square. Gitu. Any question? Ubah ini gimana Dyne ke Newton? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Jadi 1 Newton kalian catat ya. 1 Newton equals to 10 to the power of 5 Dyne. Jadi 1 bagi 100.000. Jadi 1 Newton sama dengan 100.000 Dyne. Jadi nanti kalau kamu mau ubah Dyne ke Newton, tinggal bagi 100.000. Gitu. Gitu ya. Kalian boleh tambahin. Ada nggak sih di situ? Kalau nggak ada, kalian boleh tambahin ya. 1 Newton itu 100.000 Dyne. Sok, boleh tambahin di modul masing-masing. Okay, any question again? Nah, ya. Okay, so now see number 4. So for number 4, we have F is 35 Newton. And then we have pressure 700 Pascal. Nah, ini kan P sama dengan F bagi A. Jadi dicarinya sekarang A-nya. Nah, kalau dicari A-nya kan di bawah sini ya. A-nya bisa kita pindahin ke atas, P-nya ke bawahin. So we have A equals to F over P. Gitu ya. Jadi tinggal 35 bagi 700. Bisa coret 1 bagi 2, 1 per 20. Atau 0,05. Satuannya meter square ya. Jadi kalau misalnya dicari A, kalian bisa langsung pakai yang ini. Gitu. Kalau misalnya kayak nomor 3. Nomor 3 tuh dicarinya F. Berarti gimana? Kan P sama dengan F per A. Berarti kita mau cari F. Berarti A sini kalian ke sini ya. Jadi F sama dengan A kali P. Gitu. F sama dengan A kali P. Gitu ya. Itu buat nomor 3. Sok boleh kalian catat dulu. Nomor 3 pakai rumus ini. Sedangkan nomor 4 pakai yang ini. Ini buat 4, ini buat yang nomor 3. Okay, last. Now see page 70. Ini akan saya bahas terakhir, halaman 70. Seorang anak masanya 45 kg. So we have mass 45 kilograms. And then luas alas setiap sepatunya 75 cm persegi. Jadi luas alasnya 75 cm persegi. Ini tuh satu sepatu ya. Terus dikasih tahu G-nya 10 meter per second square. Nah, buat cari pressure kita butuh force. Nah, ini kan orang ya. Orang tuh berarti force yang dipunyain si orang itu adalah weight. Jadi kita harus cari weight of that person. So weight is mass times gravity. Ya. Mass times acceleration ya, gravity acceleration. Mass-nya berapa? 45. Mass-nya 45
G-nya 10. So we have 450 Newton. 75 cm persegi. Berarti nanti itu harus kita ubah ya. 75 cm persegi kita ubah ke meter persegi. Jadinya berapa? 75 bagi 10.000. Jadi caranya gimana? Kalian tulis 75 ya, bagi 10.000. Berarti dari ujung kita geser 4. 1, 2, 3, 4. Nah, komanya taruh sini. Jadi 0, 0, 0. Jadi 0,0075. Gitu. Nah, A-nya udah dapat. Ini buat yang E ya, 7A. Kita cari weight. Weight-nya 450 Newton. Nah, sekarang saya mau ngasih tunjuk yang B sama C. Nanti kalian bisa cari ya. B sama C. Nah, yang B, tekanan bila anak itu berdiri dengan 2 kaki. Nah, jadi kalau dia berdirinya 2 kaki, kan ini tekanan satu sepatu ya. Kalau dia 2 kaki kan berarti ada 2. Nah, jadi A-nya di sini nanti kali 2. Jadi F-nya 450 bagi 0,0075 kali 2. Atau 450 bagi 0,0150. Gitu ya. Jadi kalau dia berdirinya 2 kaki, ya berarti alasnya kali 2. Karena ini alas satu, ini tuh alas satu sepatu. Gitu ya. Kalau dia berdiri 2 kaki, ya berarti kaliin 2. Karena 2 sepatu. Nah, yang C tuh dia sekarang berdirinya 1 kaki. Kalau dia berdiri 1 kaki, berarti 450 bagi 0,0075 aja. Karena dia cuma 1 sepatu ya. Jadi ini 450 bagi 0,0075. Nah, nanti kalian hitungnya hasilnya sendiri. Gitu. Any question for this one? Ada? Bisa ya? Sok ini boleh kalian screenshot dulu boleh atau foto dulu boleh. Soalnya nanti ada nomor 7. Itu ya. Any question? Oke, kalau nggak ada, kita mau lanjut ke tekanan zat cair. Ini kalian kemarin kalau misalnya yang praktikum, ada yang disuruh cari kan tekanan hidrostatis. Nah, kalau tadi itu di zat padat. Nah, ini tuh tekanan hidrostatis. Hidrostatis itu dia di zat cair. Rho kali G kali H. Gitu. Rho di sini massa jenis ya. Density. Meanwhile, G is gravity acceleration ya. And then we have H. H is height. Satu hal yang harus kalian ingat, height ini, jangan sampai salah ya, height itu dihitungnya dari permukaan air. Ini kan air semuanya. Misalnya dia titiknya di sini. Height itu dihitung dari atas ya, dari permukaan air. Ini tuh dihitung dari permukaan air. Jangan sampai salah. Jadi bukan yang ini height tuh. Bukan ya. Tapi height itu dari permukaan air hitungnya. Jadi height itu yang ini, yang atas. Jadi jangan sampai salah. Gitu. Density satuannya kilogram per meter pangkat 3. Ini meter per second square. Height itu tuh meters. Nah, density ya, ada satu lagi itu kalian boleh catat di situ. Density itu kan kilogram per meter pangkat 3. Nah, kalau misalnya dihitung, dikasih taunya gram per sentimeter pangkat 3, misalnya 1 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, gimana cara ubah ke kilogram per meter pangkat 3? Ada yang masih ingat? This one is material from 7th grade.
So from gram over centimeter cubic, how we convert it to kilograms over meters cubic? Masih ada yang ingat? Gimana convertnya? Kali berapa? 1000. Iya, kali 1000, benar. Thanks. Sebenarnya 1 kali 1000. Jadi 1000 kilogram. Jadi kalian boleh catat ya. Cara convert dari gram per centimeter pangkat 3 ke kilogram per meter pangkat 3. Caranya tinggal kali 1000. Kalian boleh tambahin di page 71. Gitu ya. Untuk yang ini, udah semuanya? Bisa? Oke, waktunya tinggal 7 menit. Sekarang kita lihat page 73 number 1. Saya akan bahas satu soal aja. Nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti boleh tanya lagi. Ada 2. Sebuah bejana berisi air setinggi 20 cm. Berapa besar tekanan hidrostatik? Gitu ya. Di A, B, dan dasar bejana. Jadi kita punya air di sini. Ini titik A, ini titik B. Titik A itu kedalamannya 5 cm. Point B is 10 cm. Meanwhile, this one is 20 cm. Jadi tinggi bejananya 20 cm ya. Airnya. Ditanya tekanan hidrostatis. G-nya tuh 10 meter per second square. Nah, ini tuh air. Air tuh dia density-nya 1000 kg per meter pangkat 3. Gitu ya. Jadi kalian boleh tambahin. Density-nya air tuh 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, sekarang ditanya pH. Di A. Rho times G times H. H-nya yang A. Ingat, HA itu berarti dihitung dari dari permukaan. Jadi segini ya, jadi 5 cm. So we have rho 1000 times G, G-nya 10. Nah, ini kan 5 cm. Jangan lupa ubah ke meter. Jadi 5 bagi 100. Itu bisa ya hitung, tinggal hasilnya 500 PA. Gitu. Sekarang yang PHB. PHB sama, cuman sekarang hanya HB. HB itu berarti hitungnya dari permukaan ini, permukaan air. Ini HB, berarti 10 ya. 1000 kali 10 kali 10 cm dibagi 100. Karena harus di-convert ke meters. Don't forget about it. So this one we have 1000 Pascal. And the last one, yang C ya. Yang C-nya yang di dasar. P yang di dasar ya. Berarti rho kali G kali H. Rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 20 per 100. Jadi dapat 2000 Pascal. Gitu. Any question for this one? For this number? Bisa ya? Mau di SS. Kenapa? Bisa di zoom out. Zoom out. Segini kurang zoom out nggak? Stop ya. Boleh di screenshot dulu ya, biar bisa dicatat. So that's it for today. We've already learned how to find pressure in solid. And this one, hydrostatic pressure is pressure in liquid. Jadi ada 2 ya yang rumus kita belajar hari ini. Ada F per A, itu buat yang di solid. And this one for the liquid, hidrostatiknya rho kali G kali H. Gitu. Sebenarnya tekanan hidrostatik ini diturunin dari
Itu dari yang P sama dengan F per A juga. Udah ya? Ini buat tuh ya. Ini buat tambahan aja. Jadi rumus tadi itu diturunin dari F per A. Area itu sama dengan volume dibagi tinggi. Kalau misalnya kita punya kayak tadi ya, kan volumenya tuh kalian P kali L kali T kan, panjang kali lebar kali tinggi. Nah yang namanya area itu tuh volume tuh P kali L kali T bagi tinggi. Nah ini kita bisa masukin ke sini. Jadi F bagi volume bagi tinggi. Atau tulisnya kayak gini ya, bagi volume per tinggi. Jadi F kali H bagi volume. Kayak gitu. Nah, F itu kita juga tahu, F itu adalah massa kali G. H per volume. Nah, massa dibagi volume, massa dibagi volume itu adalah density. Kita udah belajar kan kelas 7. Jadi rho kali G kali H. Jadi tekanan hidrostatis itu dituruninnya kayak gini. Dari F per A. Ini buat pengetahuan aja ya. Oke, waktunya udah mau habis ya. Tinggal 1 menit lagi. Thank you for all the attention. Kalian boleh langsung kerjain habis ini ya. Kerjain tugas yang ada di sekolah. Ada 5 soal. Dari halaman 68 sampai 70. Jadi kalian lihat kerjainnya yang mana aja. Di kertas langsung nanti upload. Any question for the last one? Udah kurang dari 1 menit. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada boleh meninggalkan Zoom meeting. Thank you ya semuanya. Dadah. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you very much. Yo. Bye-bye.